Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tahu Bapak mengajar di sini mengampu atau mengajar mata pelajaran apa? Ada akhlak. Jadi, sebelum saya memulai pembelajaran pada hari ini, saya harap kepada anak-anak semuanya tolong duduknya yang rapi ya. Ya. Dan juga saya akan mengabsen pada kesempatan hari ini siapa saja yang tidak hadir pada kesempatan kali ini. Santoyo, Pak. Santoyo, ya. Siapa lagi? Bustomi, Pak. Santoyo sama Bustomi. Terus Nur Hasana. siapa? Nur Hasana. Nur Hasana. Jadi cuma ada 3 ya? Iya, Pak. 3 yang tidak hadir pada kesempatan kali ini. Jadi langsung saja bahwasanya saya akan di sini menjelaskan atau mengajar materi pokoknya, yaitu tanggung jawab dalam pembelajaran akidah akhlak, ya. Iya, Pak. Tanggung jawab terhadap manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang akan saya jelaskan di sini ya. Iya, Pak. Dalam tujuan pembelajaran tanggung jawab ini, yaitu yang pertama agar kalian bisa memahami konsep dari pengertian dan dalil dan juga lain sebagainya, dan menelaah dan juga untuk memiliki rasa dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kali ini. Nah, jadi kepada peserta didik saya harap agar mengikuti proses pembelajaran dengan giat dan bersungguh-sungguh agar kalian bisa memahami dan bisa mengamalkan setelah pulang dari sekolah. Misalnya contohnya, kalau nanti pulang dari sekolahan, kalian itu mempunyai tanggung jawab pribadi sebagai siswa. Seperti apa tanggung jawab sebagai siswa? Yaitu mendengarkan penjelasan dari guru. Setelah pulang kita harus belajar dan mengimplementasikan atau mengaplikasikan apa yang telah dipelajari oleh kita. Oke, baik. Sebelum saya mengulas tuntas atau menjelaskan baik dari definisi atau konsep tanggung jawab dalam materi ini, saya akan mengajukan sebuah pertanyaan kepada kalian semua, kepada anak-anak semuanya. Nah, seperti apa sih yang Anda ketahui tentang tanggung jawab? Saya, Pak. Ya, Saling menolong, Pak. saling menolong. Siapa lagi yang bisa? Tentang tanggung jawab seperti apa yang Anda ketahui? Saling membantu, Pak. Ya, Saling membantu. saling membantu. Siapa lagi yang bisa menjawab pertanyaan Bapak yang Anda ketahui? Saya, Pak, Ya, bertanggung jawab atas yang dilakukan kita. jadi bertanggung jawab atas apa yang dikehendaki atau diperbuat oleh kita. Jadi itulah sebagai dari kaitan kepada tema kali ini atau pembelajaran kali ini, materi pokoknya yaitu tanggung jawab. Nah, kalian sudah sedikit banyak mengetahui apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu Bapak akan menjelaskan tentang konsep dari rasa tanggung jawab terhadap manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada diri kita pribadi. Jadi, tanggung jawab adalah perbuatan suatu kesadaran diri yang dilakukan oleh kita, dan rasa tanggung jawab itu baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain dan kepada pencipta. Kita harus menyadari sesuai dengan apa yang kita lakukan ya. Itu rasa tanggung jawab. Berbuat baik atau buruk, disengaja atau tidak disengaja, kita harus tanggung jawab. Misalnya contoh kecilnya, kita berbuat salah kepada orang, ya kan? Jadi kita sebagai manusia yang bertanggung jawab harus meminta maaf dan membantu apa yang disalahkan, yang menjadi kesalahan kita. Itulah tebus apa yang menjadi kesalahan kita, itu bertanggung jawab. Dan tanggung jawab itu sendiri dikaitkan atau dikaitkan pada kewajiban kita. Seperti tadi yang saya jelaskan, kewajiban kita ketika salah ya harus bertanggung jawab. Ya kan, misalnya saya mengajar di sini. Nah, tanggung jawab sebagai guru
untuk mencetak dan memberikan ilmu kepada kalian agar kalian bisa mengetahui apa yang isi dari materi tersebut. Dalam artian guru menyampaikan materi agar kalian itu paham dan memiliki ilmu yang bermanfaat dan juga diamalkan. Itulah tanggung jawab, contoh dari tanggung jawab seseorang guru kepada peserta didiknya. Jelasnya di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya ada di surat Al-Mudassir ayat 38 yang berbunyi kullu nafsin bima kasabat rahimah, yang artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Maka di dalam surat Al-Mudassir ayat 38 di situ sudah jelas bagaimana seorang manusia harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Misalnya kita bersalah, ya harus kita bayar kesalahan kita kepada orang lain. Caranya yaitu meminta maaf, dan yang kedua harus sesuai, maaf kita itu sesuai dengan kesalahan kita. Misalnya kita merobek buku kawan kita, nah kita harus ganti dengan buku juga. Misalnya orang itu tidak mau, orang yang disalahkan kita itu tidak mau diganti dengan buku, misalnya meminta uang, nah kasihlah uang mereka sebagai tanda rasa tanggung jawab kita pribadi kepada manusia. Nah karena kita sebagai manusia yang hidup sesama itu penting, dan juga kebersamaan itu akan membuat manusia hidup dan mempunyai teman dan bisa membuat sesuatu yang sesuai dengan visi misi apa yang telah direncanakan, ya. Oke, baik anak-anak. Nah setelah ini Bapak sudah menjelaskan dari konsep dan baik-baik tujuannya mengenai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Jadi untuk selanjutnya agar lebih jelas mengenai konsep atau dari baik dalil dan lain sebagainya, saya harap perhatikan gambar ini ya, gambar yang ada di depan ini. Perhatikan ya, ini gambar rasa tanggung jawab kita kepada diri kita maupun kepada orang lain ya. Ini, tolong perhatikan, inilah rasa tanggung jawab. Inilah sebagian dari pengertian tanggung jawab. Itu ya anak-anak. Ya, Pak. Oke, setelah kalian anak-anak sudah melihat gambar yang Bapak tadi tampilkan, nah saya akan mengajukan pertanyaan kepada kalian semua. Nah, nanti yang menjawab ajukan tangannya ke atas. Jadi dalam gambar tersebut di situ ada 3 gambar. Nah, pertanyaan saya, apa makna dari gambar tersebut yang Anda ketahui? Ayo, siapa yang bisa? Ya, anak. Tanggung jawab sebagai peserta didik di mana harus rajin masuk sekolah dan belajar. Dan giat belajar. Ya, siapa lagi yang bisa? Ya, Pak. Oh ya, silakan. Mengerjakan tugas dari guru atau PR, Pak. Mengerjakan tugas dari guru atau PR ya. Masuk juga. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang hubungan baik atau hubungan tanggung jawab kepada manusia? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, anak Zamil, silakan. Membantu kawan yang sedang kesulitan dan di saat jatuh dan membantu pertolongan, Pak. Oke, itu masuk. Terima kasih banyak atas apa yang telah dijawab. Oke, tepuk tangan semuanya. Setelah kita memahami baik dari konsep dan juga gambar yang sudah Bapak tampilkan tadi, dan juga di yang sudah kalian baca di dalam buku LKS kalian ya, yang sudah dibaca, saya mau membentuk kelompok agar pembelajaran kali ini memudahkan. Dan apa tujuan saya Bapak membuat kelompok? Agar kalian nanti menggali atau lebih mendalam memahami tentang tanggung jawab. Nah, kalian nanti berdiskusi dengan kelompoknya untuk menggali dan lebih memahami dan jauh lebih mengetahui tentang tanggung jawab ya. Jadi sekarang saya akan membagi kelompoknya. Anak Nasir duduknya di sini satu kelompok dengan Wahyu. Ini kelompok pertama, silakan pindah. Anak Fatur pindah ke tempatnya anak Nasir ya. Dia satu kelompok dengan anak Sofi. Jadi ini kelompok pertama dan ini kelompok 2 yang di belakang tetap ya, yang di belakang tetap. Nah, jadi kalian
sekarang untuk langkah selanjutnya kalian buka buku LKS-nya, buka. Karena ini anak masih lupa lagi ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kalian dalami dan pahami apa yang ada di dalam buku LKS dan juga ingat apa yang Bapak jelaskan tadi ya. Jadi kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Berdiskusi ya. Berdiskusi anak Nasir sama anak Ibu berdiskusi tentang rasa tanggung jawab. Silakan berdiskusi ya. Ya kasih Bapak kasih untuk diskusinya, Bapak kasih waktu 3 menit atau 2 menit ya. Ya Pak. Silakan berdiskusi untuk menemukan atau menggali. Oke baik, kepada anak-anak karena waktunya sudah habis untuk berdiskusi kalian. Di sini Bapak akan jadi langkah selanjutnya karena kalian sudah berdiskusi, langkah selanjutnya hasil dari diskusi kalian tulis hasilnya di buku LKS, kan itu sudah ada di dalam buku LKS ya. Silakan tulis ya, tulis ya, ditulis. Yuk ditulis hasil dari diskusinya, tulis dari kelompoknya masing-masing. Silakan ditulis. Nah begitu. Gimana? Udah selesai? Ya Pak. Kalian sudah berdiskusi, maka saya akan meminta kepada kalian untuk memaparkan hasil diskusi kalian baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, saya minta kepada kelompok 2 duluan untuk memaparkan hasil diskusi kalian mengenai tanggung jawab baik mendapatkan materi dari buku LKS, browsing, dan video dan lain sebagainya. Ayo paparkan, silakan kepada kelompok 2. Nah, dari hasil diskusi kami Pak, manusia jarang untuk mengingat Allah, itu sebagian dari tidak bertanggung jawab kepada Allah. Dan hasil dari browsing kami Pak, manusia yang tidak mengerjakan perintah Allah, maka manusia itu tidak bertanggung jawab. Ya, maka manusia itu tidak bertanggung jawab. Nah, baik, kepada kelompok lain apa ada yang mau ditanyakan mengenai apa yang sudah dipaparkan oleh atau hasil dari kelompok 2 yang sudah dipaparkan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kelompok 1 ya, kelompok 3 tidak. Tidak Pak. Oke, kelompok pertama untuk menanyakan kepada kelompok 2. Bagaimana caranya itu mengingat Allah dan mempunyai rasa tanggung jawab? Nah, itu pertanyaan dari kelompok 1. Silakan jawab oleh kelompok 2. Dalam buku LKS kami Pak, yang saya ketahui adalah caranya mendekatkan diri kepada Allah dan membiasakan diri seperti berzikir dan sholat pada waktunya Pak. Tepat waktunya. Itu ya jawabannya. Gimana? Udah jelas? Jawaban dari kelompok 2. Nah, untuk selanjutnya saya minta kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil dari diskusi saya Pak, saya ketahui manusia menolak antar sesama wujud dari tanggung jawab manusia kepada manusia, dan hasil dari video yang saya amati bahwasanya orang yang bertanggung jawab akan disenangi sesama manusia. Oke, itu ya hasil
silakan. Apa dampak dari tidak bertanggung jawab sesama manusia? Nah, Saya minta untuk dijelaskan. minta penjelasan dari dampak dari tidak bertanggung jawab. Ya silakan jawab. Baik, kelompok pertama. Menurut buku LKS yang kami baca, dampak dari tidak bertanggung jawab adalah tidak disenangi oleh orang lain dan tidak dipercaya oleh orang lain. Dan tidak dipercaya oleh orang lain. Gimana kelompok menanya atau kelompok kedua atas jawaban kelompok satu? Paham? Insya Allah. Apa tadi yang sudah dijelaskan atau dijawab? Yang sudah dijelaskan atau dijawab oleh kelompok pertama? Apa yang Anda ketahui? Masih kurang paham? Boleh diulang anak nasib? Boleh ya. Lanjut. Menurut buku LKS yang kami baca, dampak dari tidak bertanggung jawab adalah tidak disenangi oleh orang lain dan tidak dipercaya oleh orang lain. Nah, poinnya apa jawaban? Tidak disenangi oleh orang lain jika tidak bertanggung jawab kepada sesama, dan juga tidak dipercaya. Itu ya. Simak atau perhatikan jawabannya. Maka untuk memahami kalian agar kalian itu paham. Tadi poinnya yaitu tidak disenangi oleh orang lain, tidak dipercaya oleh orang lain jika tidak memiliki tanggung jawab sesama manusia. Nah, itu ya anak-anak. Ya, Pak. Oke. Selanjutnya setelah kalian memahami apa yang Bapak jelaskan dan juga Bapak tampilkan baik dari slide maupun foto yang sudah ditampilkan dan juga hasil dari diskusi kalian, maka saya akan meminta kepada peserta didik atau anak-anakku sekalian untuk menyimpulkan dari hasil pembelajaran pada kesempatan kali ini. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkannya? Jawab. Ya, anak Fatur silakan menyimpulkannya. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap tingkah laku dan perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya. Manfaatnya adalah selalu ingat kepada Allah bahwa segala perbuatan yang dilakukannya. Terus Yang kedua, menyadari betapa beratnya amanah yang diberikan kepada manusia. Ya, betul. Yuk, siapa lagi? Silakan. Jadi tanggung jawab itu sendiri dikaitkan dengan kewajiban. Bagaimana sebagai manusia mempunyai kewajiban agar misalnya menolong antar sesama, kewajiban kita, karena hidup tidak hanya satu orang tapi akan banyak orang yang diciptakan oleh Allah, banyak manusia dan juga makhluknya dan juga isi alamnya. Nah, kita itu harus berinteraksi dan juga bersosialisasi dan harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap sesama manusia. Apa implementasinya untuk bertanggung jawab antar sesama, yaitu dengan membantu jika orang itu membutuhkan. Yang kedua, misalnya bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Apa? Kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang harus taat kepada aturan yang telah diberikan, misalnya kewajiban kita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus dilakukan oleh kita, seperti sholat 5 waktu yang harus kita kerjakan, itu sebagai bentuk dari rasa tanggung jawab sebagai manusia atau sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tanggung jawab misalnya ke makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, misalnya pohon dan juga tanah, ya kita harus menjaga dan merawat ataupun melestarikan agar selalu terjaga. Itulah rasa tanggung jawab kita terhadap tumbuhan atau ciptaan Allah yang telah diciptakan oleh tumbuhan dan juga manusia. Begitu ya anak. Oke, baik, setelah kita menyimpulkan, kalian sudah mendengar apa yang telah disimpulkan oleh saya, baik juga dari teman kalian. Maka untuk selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada kalian agar setelah pulang kalian itu mempunyai pembelajaran khusus di rumahnya. Jadi nanti setelah pulang dari sekolahan,
di rumahnya browsing atau mencari buku di perpustakaan mengenai tanggung jawab ya. Ini tugas, dan stokkan pada saya minimal 3 buku atau 2 buku ya, 2 buku mengenai rasa tanggung jawab ya. Ya Pak. Itu di perpus banyak, dan boleh browsing di Google maupun di media lainnya. Untuk materi selanjutnya atau di minggu depan mengenai tetap ini di mata pelajaran akidah, yaitu materi pokoknya saling membantu ya. Materi pokoknya saling membantu. Nah, baik kepada anak-anak, jadi persiapkan di rumahnya mengenai materi selanjutnya, yaitu yang Bapak tadi jelaskan. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan kepada anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran diri saya apa yang Bapak jelaskan, jika ada benarnya maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada kata-kata sepatah dua kata dan banyak menurut kalian misalnya, maka itu bersumber dari kebodohan saya pribadi, ketidaktahuan saya pribadi. Maka dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Ya Pak. Minggu depan. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi